Berakhirnya 3 anak perempuan Tuhan. Bangsa Arabia jahiliyah begitu memuja berhala. Hidup dan mati mereka sangat ditentukan oleh para berhala. Itulah yang mereka yakini dan pertahankan, setidaknya sampai datangnya sang utusan Allah. Betapa tersinggungnya penduduk Mekah ketika sang utusan Allah menyampaikan bahwa mereka menyembah Tuhan yang keliru. Apa yang selama ini dianggap Tuhan oleh bangsa Arabia ternyata hanyalah sebongkah batu bagi Muhammad Rasulullah. Dokumentasi sejarah Islam menyebutkan ada ratusan berhala yang disembah bangsa Arab. Beberapa di antaranya terdapat berhala penting yang menempati posisi puncak. Hingga masa-masa 20-an tahun kenabian Muhammad, keberadaan berhala itu masih bertahan, terutama di Mekah. Titik balik kebesaran para berhala itu berakhir pada peristiwa pembebasan kota Mekah. Tahun ke-8 Hijriah, 10.000 umat Islam yang dipimpin langsung Nabi Muhammad SAW bergerak dari Madinah. Tanpa adanya perlawanan yang berarti, Mekah dikuasai oleh umat Islam. Di kawasan sekitar Mekah menjadi tempat keberadaan 3 berhala utama paling prestisius, Al-Uzza, Al-Lata, dan Al-Manat. Inilah berhala puncak bangsa Arabia dan mendapatkan julukan 3 anak perempuan Tuhan. Al-Uzza dalam bahasa Latin dikenal sebagai Venus atau bintang pagi. Berhala ini terletak di Nakhlah, sebelah timur Mekah. Bangsa Quraisy sangat mengagungkan Al-Uzza. Konon ciri khas pemujaan Al-Uzza adalah dengan memberikan pengorbanan manusia. Menjelang datangnya Islam, banyak masyarakat Mekah yang menamakan anaknya Abdul Al-Uzza. Al-Lata memiliki arti Tuhan perempuan. Kuil pemujaannya terletak di Thaif. Masyarakat Mekah menjadikan tempat tersebut untuk berkumpul dan menyembelih binatang kurban. Mereka juga menjadikan kawasan di sekitar kuil Al-Lata terlarang untuk menebang pohon, berburu, dan menumpahkan darah. Al-Manat, berhala yang berhubungan dengan nasib. Dewa ini dipercaya sebagai penguasa nasib manusia. Kuil utamanya terletak di Kudaid, sebuah rute antara Mekah dan Madinah. Berhala Al-Manat sangat populer di kalangan suku Aus dan Khosroj, 2 suku utama Madinah yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad pasca hijrah. Berhala lainnya yang sangat tinggi kedudukannya dalam masa jahiliyah adalah Hubal. Berhala ini berada di dekat Ka'bah dan direpresentasikan dalam bentuk manusia. Di dekatnya terdapat busur dan anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib oleh para peramal. Setelah ratusan tahun menikmati sesembahan kaum jahiliyah, kenyamanan para berhala itu berakhir pada tahun ke-8 Hijriah. Bersama dengan 10.000 pengikutnya, Nabi Muhammad SAW membebaskan kota Mekah. Peristiwa itu dikenal sebagai Fathu Mekah. Pagi hari Jumat 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad bersama para sahabatnya telah memasuki Mekah. Hanya ada sedikit perlawanan dan mudah diatasi oleh umat Islam. Di sekitar Ka'bah terdapat setidaknya 360 berhala. Nabi Muhammad dengan menggunakan tongkatnya ikut menghancurkan para berhala itu hingga hancur berkeping-keping. Sesembahan kaum jahiliyah selama ratusan tahun itu pun berakhir, termasuk Hubal, berhala paling besar di Mekah. Selama menghancurkan para berhala itu, Nabi Muhammad membaca surah Al-Isra ayat ke-81. Yang hak telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Setelah memerintahkan pembersihan berhala dan berbagai gambar di dalam Ka'bah, Nabi Muhammad memasukinya. Beliau ditemani oleh Usamah bin Zaid dan Uthman bin Thalhah. Uthman bin Thalhah adalah juru kunci Ka'bah dari masa jahiliyah. Sebelum menjadi muslim, Uthman bin Thalhah pernah menolak dengan kasar permintaan Nabi Muhammad untuk memasuki Ka'bah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, Nabi Muhammad tidak mengerjakan sholat di dalam Ka'bah.
Namun dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad mengerjakan 2 rakaat sholat. Setelah keluar dari Ka'bah, Nabi Muhammad menemui Uthman bin Thalhah dan menyerahkan kunci Ka'bah. Ini kuncimu, wahai Utsman. Hari ini adalah hari kebajikan dan kesetiaan. Ambillah ini bersama keturunanmu selama-lamanya, sepanjang masa. Tidak ada yang merebutnya dari kalian kecuali zalim. Nabi Muhammad selanjutnya mengirimkan beberapa ekspedisi militer untuk menghancurkan kuil-kuil berhala di luar Mekah. Khalid bin Walid mendapatkan tugas menghancurkan Al-Uzza yang terletak di Nakhlah. Pada 25 Ramadan, Khalid bin Walid telah bergerak menuju Nakhlah. Diriwayatkan ketika mendengar kedatangan pasukan Khalid bin Walid, As-Sulami, penjaga kuil Al-Uzza, menggantungkan pedangnya ke leher Al-Uzza sambil berkata, "Jagalah dirimu sendiri dan bunuhlah Khalid bin Walid. Kalau tidak, aku akan menjadi monoteis." Tentu saja berhala Al-Uzza tidak bisa melaksanakan permintaan As-Sulami. Bersama 30 pasukannya, Khalid bin Walid menghancurkan Al-Uzza dan sekaligus kuil pemujaannya. Berhala sesembahan suku Quraisy dan Kinanah itu pun tinggal cerita. Sekembalinya ke Mekah, Khalid bin Walid ternyata melewatkan sesuatu dan mendapat perintah lanjutan dari Nabi Muhammad. Apakah engkau tidak melihat sesuatu? Kembali dan hancurkan dia. Di antara kuil Al-Uzza yang telah menjadi puing-puing itu, terdapat sosok perempuan berkulit hitam legam dengan rambut acak-acakan. "Al-Uzza, penolakan untukmu dan tidak ada penyembahan." Khalid bin Walid mengayunkan pedang dan memenggalnya. Bukan hanya perempuan berkulit hitam legam itu, Khalid juga membunuh As-Sulami, penjaga kuil Al-Uzza. Ketika Khalid bin Walid menyampaikan perihal perempuan yang ditemuinya pada reruntuhan kuil Al-Uzza, Nabi Muhammad menjawab, "Itulah Al-Uzza yang terpenggal dan dia tidak akan disembah lagi selamanya." Nasib yang sama juga dialami oleh 2 berhala lainnya, yaitu Al-Lata dan Al-Manat. Pada 26 Ramadan, Nabi Muhammad memerintahkan Sa'ad bin Sa'id al-Ash'ari ke Al-Qudayd menghancurkan Al-Manat dan kuilnya. Riwayat lainnya menyebutkan bahwa penghancuran Al-Manat dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dalam perjalanan menuju Fathu Makkah. Al-Lata yang berada di Thaif dihancurkan oleh ekspedisi yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Hancurnya 3 berhala utama jahiliyah ini mengakhiri era paganisme di kawasan Arabia. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan penghancuran beberapa berhala lainnya. Berhala Suwa, sesembahan suku Huzail, terletak 5 km dari Mekah, dihancurkan oleh ekspedisi yang dipimpin Amr bin Ash. Pasca Fathu Makkah, Nabi Muhammad sempat mengirimkan ekspedisi militer untuk menghancurkan berhala. Pada Rabiul Awal tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad mengirimkan kontingen yang dipimpin Ali bin Abi Thalib ke Tuwarin, Ha'il. Di kawasan tersebut terdapat berhala Fils yang disembah suku Tha'i. Sempat terjadi perlawanan, namun tidak berlangsung lama dan berhala Fils pun dihancurkan. Suku Tha'i saat itu dipimpin oleh Hatim Ats-Tsa'i, sosok yang dikenal karena kedermawanannya. Ekspedisi Ali bin Abi Thalib ke Tuwarin membawa beberapa tawanan. Salah satunya adalah Safanah bin Hatim, putri pemimpin suku Tha'i. Safanah kemudian dibebaskan dan kembali ke sukunya dengan bekal dari Nabi Muhammad. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.